Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan berkaitan dengan hal-hal teknis serta peraturan dalam PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2020-2021 untuk jenjang SMP dan SMA, dan kami khususkan video ini untuk jalur zonasi dan prestasi akademik karena kami rasa untuk dua jalur ini yang nantinya peminatnya akan banyak sekali. Untuk jalur-jalur lainnya akan kami posting di video-video berikutnya. Kami mengambil dasar dari video ini adalah berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 501 tahun 2020 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang pertama, untuk PPDB SMP dan SMA ini, ketentuannya adalah CPDB atau calon peserta didik baru yang dapat mengikuti PPDB SMP dan SMA adalah 1. Warga Provinsi DKI Jakarta. Warga Provinsi DKI Jakarta ini ada syaratnya, dibuktikan dengan kartu keluarga atau KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019. Jadi ketika Bapak Ibu atau para CPTB sekalian yang telah membuat pindah KK melewati tanggal 1 Juni, maka tidak dianggap sebagai warga Provinsi DKI Jakarta terkhusus untuk mengikuti CPDB ini. Maka yang kedua bisa diikuti yaitu warga luar Provinsi DKI Jakarta. Nah, persyaratannya 1. Memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk jenjang SMP, usia paling tinggi atau maksimal adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk jenjang SMA, paling tinggi atau maksimal usianya adalah 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang kedua, memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang ketiga, memiliki nomor induk kependudukan NIK yang tercatat dalam kartu keluarga. Yang keempat, memiliki buku rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 untuk lulusan SD, SDLB, MI, paket A atau YKS, BS. Dan buku rapot kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1. Ya, kelas 9-nya adalah semester 1 untuk lulusan SMP, SMP LB, MTS, paket B atau YKS, YBS. Ya, ini untuk yang mendaftar di jenjang SMA. Ya, berkaitan dengan pendaftaran, nantinya orang tua atau wali peserta didik yang ingin mendaftarkan menjadi calon peserta didik baru dapat mendaftar secara daring atau online. Jadi semua sistem untuk PPDB tahun ini dilakukan secara online atau daring dalam jaringan melalui situs ppdb.jakarta.go.id ya, dengan cara memilih jalur yang sesuai, lalu pilih menu daftar, login sesuai akun yang didapat, pilih pendaftaran mandiri, lalu pilih sekolah tujuan. Ya, ini ada contohnya yang kami ambil dari demonya adalah nanti Bapak Ibu atau CPDB sekalian bisa mengklik pada jalur pendaftaran di bagian yang paling bawah, yaitu ajukan akun. Itu untuk yang pertama. Ya, ini adalah tampilannya. Setelah kita mengajukan akun, nanti muncul seperti ini. Ya, diisi sesuai dengan kriteria atau identitas yang dimiliki. Untuk langkah-langkah berkaitan dengan pendaftaran, penjelasannya akan diunggah di video berikutnya. Baik, untuk PPDB SMP dan SMA, yang pertama kami akan menjelaskan untuk jalur zonasi. Pelaksanaan PPDB dilakukan 5 tahap ya. Ini secara umum PPDB itu dilakukan secara 5 tahap. Yang pertama tahap 1 ini untuk PPDB jalur inklusi. Yang kedua adalah PPDB jalur afirmasi.
Ya, penjelasannya nanti akan kami jelaskan di video berikutnya atau yang lainnya. Tahap yang ketiga, nah ini yang kami akan jelaskan yaitu PPDB jalur zonasi. Ya, apa itu PPDB jalur zonasi? PPDB jalur zonasi adalah PPDB yang berbasis kelurahan, ya, dan berbasis provinsi dan luar DKI Jakarta. Ya, penjelasannya akan kami sampaikan di setelah ini. Jalur zonasi kita lihat waktu-waktunya atau jadwalnya. Pendaftaran atau pemilihan sekolah itu dilakukan pada tanggal 25-26 Juni 2020. Ini waktunya dari jam 8 sampai jam 24.00 ya. Dilakukan secara dalam jaringan atau online melalui situs yang tadi kami sudah beritahu. Untuk tanggal 27-nya dari mulai pukul 00.01 sampai pukul 15.00 atau jam 3 sore. Jadi bisa dikatakan dari tanggal 25 jam 8.00 sampai jam 3 sore tanggal 27 Juninya. Untuk proses seleksi dilakukan di waktu yang berbarengan dengan pendaftaran ya. Dan pengumumannya nanti akan dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2020 jam 5 sore ya. Dan pelaporan diri dilakukan pada tanggal 29 Juni jam 8 sampai jam 12 malam dan tanggal 30 Juninya dari jam 12 malam sampai jam 2 sore atau bisa dikatakan 29 sampai 30 Juni jam 8 pagi tanggal 29 sampai 30 Juni jam 2 sore melalui online sesuai dengan situs yang tadi kami sudah beritahu di awal. Tahap 3 jalur zonasi ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Pelaksanaan PPDB jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Ya, dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan sesuai dengan domisili paling akhir tanggal 1 Juni 2019 sesuai dengan zona sekolah. Ya, dari pengalaman nanti walaupun kakaknya ada yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 1 Juni 2019, ada beberapa dari CPDB yang harus melakukan update data ya. Nanti silahkan melakukan pendaftaran, nanti akan keluar apakah perlu update data ataupun tidak. Kuota yang disediakan untuk PPDB jalur zonasi itu paling sedikit 40% dari daya tampung kedua ya. Banyak sekolah-sekolah itu saat ini yang saya tahu untuk jalur zonasi ini kuotanya adalah 50%. Nanti bisa dicek di sekolah masing-masing atau sekolah tujuan berapa persennya. Yang jelas secara peraturan itu paling sedikit adalah 40% dari daya tampung kedua. Yang ketiga, pilihan sekolah pada saat pengajuan pendaftaran secara online atau daring sebagai berikut. Ya, untuk SMP, jadi lulusan SD yang ingin masuk SMP itu paling banyak 3 sekolah, dapat memilih 3 sekolah. Untuk lulusan SMP yang ingin memilih SMA, itu paling banyak 3 peminatan. Ya. Misalnya, pemilihan peminatan pada saat pengajuan pendaftaran secara daring, untuk SMA paling banyak 3 peminatan dalam satu sekolah. Misalnya, ingin memilih sekolah X. Sekolah X ini memiliki 3 peminatan atau 3 jurusan di sekolahnya. Misalnya, jurusan peminatan IPA, peminatan IPS, dan peminatan bahasa. Nah, bisa dipilih 3-tiganya sesuai dengan urutan yang ingin dipilih. Ya, mana yang nomor 1, mana yang nomor 2, mana yang nomor 3. Yang jelas adalah 3 pilihan di satu sekolah jika ingin memilih 3-tiganya di sekolah tersebut. Atau bisa memilih 3 peminatan pada sekolah yang berbeda. Ya, yang jelas Bapak Ibu sama seperti tahun-tahun yang lalu dapat memilih 3 pilihan, bisa 3 sekolah atau 3 peminatan ya. Dalam hal jumlah pendaftar PPDB jalur zonasi melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut ya. Ini perlu diperhatikan karena memang zonasi tahun ini memiliki
penseleksian yang agak berbeda dan bisa dikatakan cukup berbeda daripada tahun sebelumnya, ya. Untuk seleksinya dilakukan sebagai berikut ketika melebihi daya tampung. 1. Usia calon peserta didik baru, ya. Jadi yang diutamakan untuk masuk ke sekolah tersebut adalah CPDB yang usianya lebih tua, ya, dibanding yang lainnya, ya. Dan tentunya tadi masuk ke dalam kriteria usia tidak melewati maksimal usia tertentu yang tadi sudah kami beritahu. Ketika ada usia yang sama, maka seleksinya adalah dilakukan dengan urutan pilihan sekolah. Apakah dia memilihnya di urutan pertama atau urutan kedua. Ya, jika masih sama juga, maka akan diseleksi berdasarkan waktu mendaftar. Jadi untuk jalur zonasi ini tidak memerlukan nilai rapot, ya. Yang dibutuhkan adalah yang menjadi indikator seleksi adalah 3 item yang tadi sudah kami jelaskan. Calon peserta didik baru yang diterima sementara di sekolah pilihan selama proses seleksi tidak dapat mengganti pilihan sekolah. Ya, jadi selama nama CPDB masih ada di seleksi sekolah tertentu, tidak bisa memilih sekolah lainnya kecuali sudah terlempar dari sekolah tersebut, ya. Maka bisa memilih sekolah lainnya. Misalnya memilih SMA 8, maaf saya ulangi karena ini jalur zonasi ya. Misalnya memilih sekolah X, sekolah Y, sekolah Z. Di X, Y, Z sudah terlempar dari tiga-tiganya. Maka CPDB dapat mengganti pilihan sekolah. Selama masih bertengger namanya di salah satu dari 3 sekolah tujuan tadi, maka tidak bisa untuk mengganti pilihan sekolah. Calon peserta didik baru yang diterima wajib melakukan lapor diri. Calon peserta didik baru yang diterima tetapi tidak lapor diri pada akhir PPDB jalur zonasi kelurahan dapat mengikuti PPDB tahap akhir selama masih tersedia bangku kosong. Ya, jadi yang bisa dilakukan kalau tidak lapor diri bisa ikut lagi, tapi yang bisa diikuti adalah PPDB tahap akhirnya nanti, ya. Kalau ada bangku kosong di sekolah tersebut. Dalam hal kuota tidak terpenuhi pada pelaksanaan PPDB jalur zonasi, maka kuota dimaksud dilimpahkan kepada PPDB tahap akhir. Ya, ini dilakukan oleh operator sekolah. Kedua, jalur zonasi sudah kami jelaskan tadi. Nah, ini adalah jalur yang kedua, yaitu PPDB SMA, SMP dan SMA dengan jalur prestasi akademik, ya. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Jadi nanti ini bisa dikatakan kalau di tahun-tahun sebelumnya adalah jalur umum, ya. Jalur umum yang dapat diikuti oleh siapa saja walaupun sudah di luar dari zonasi sekolah tersebut, ya. Bisa tidak mendaftar dari orang-orang atau CPDB yang berada di kelurahan yang berkaitan dengan zona zonasi tadi yang tidak lolos pada saat tahap zonasi, bisa ikut lagi melalui tahap ini. Dan juga bisa dari zona yang lain, ya, kelurahan yang lain. Dan juga bisa diikuti dari luar DKI Jakarta, ya. Dalam hal jumlah calon peserta didik baru yang mendaftar melebihi daya tampung, nah ini proses seleksinya dilakukan hal tersebut. Ya. Nanti yang dibutuhkan apa? Ya, yang menjadi indikator seleksi apa? Yang pertama, perkalian nilai rata-rata rapot dengan nilai akreditasi. Yang kedua, urutan pilihan sekolah. Yang ketiga, usia tertua ke usia yang muda. Yang terakhir adalah waktu mendaftar. Ya. Dapat disimpulkan dari 2 jalur tadi, waktu mendaftar ini menjadi indikator penting juga ketika untuk proses seleksi, ya. Maka menurut saya pribadi bisa diikuti, bisa tidak. Saya sarankan untuk mendaftar lebih awal. Ya, kalau tahun-tahun lalu Bapak Ibu mendaftar melihat tren dari nilai-nilai yang ada di situs PPDB online. Mendaftar ketika memungkinkan untuk bisa masuk ke sekolah tersebut karena tren nilainya masih bisa masuk. Ya, tapi untuk saat ini
saya sarankan bisa diikuti bisa tidak untuk bisa memilih di awal karena waktu mendaftar menjadi satu patokan juga untuk dalam proses seleksi. Ya. Untuk PPDB SMP ini rata-rata nilai rapot yang sudah divalidasi yaitu rata-rata nilai rapot kelas 4, kelas 5, kelas 6 di semester 1 ya. Nilai-nilai SD-nya ya atau dikatakan 5 semester. Pada mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam dan pendidikan kewarganegaraan. Untuk PPDB SMA dan SMK ya. CPDB lulusan SMP yang mendaftar di SMA dan SMK, rata nilai rapot yang diambil ada yang sudah divalidasi yaitu nilai rapot kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 semester 1 SMP ya, 5 semester. Pada mata pelajarannya adalah bahasa Indonesia, matematika, IPA, bahasa Inggris dan IPS. Ini jadwal untuk jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta. Pendaftaran atau pemilihan sekolah itu dilangsungkan pada tanggal 1 sampai 3 Juli 2020. Ya, tanggal 1 dimulai pukul 8 pagi, tanggal 1, tanggal 2 ini dilakukan jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Untuk tanggal 3-nya adalah jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Untuk proses seleksinya, waktunya adalah tanggal 1, tanggal 2 jam 8 sampai jam 12 malam. Tanggal 3-nya jam 12 malam lewat 1 menit sampai jam 3 sore. Pengumumannya itu pada saat tanggal 3 Juli 2020 jam 5 sore. Dan lapor diri dilakukan tanggal 4 Juli 2020 jam 8 sampai jam 12 malam. Tanggal 6 Juli jam 12 malam lewat 1 menit sampai jam 2 siang ya. Semuanya dilakukan secara daring dalam jaringan atau online. Jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta ada ketentuannya. Yang pertama, calon peserta didik baru yang dapat mengikuti jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta adalah calon peserta didik baru warga Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan tercatat dalam sistem data kependudukan paling lambat 1 Juni 2019. Calon peserta didik baru yang kedua, calon peserta didik baru yang berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta. PPDB jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Ya, persyaratannya adalah memenuhi persyaratan usia sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Ini sama seperti yang kami jelaskan di awal. Untuk jenjang SMP paling tinggi usianya adalah 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Untuk jenjang SMA, SMK berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2020. Yang kedua, memiliki akta kelahiran atau surat keterangan lahir, memiliki nomor induk kependudukan NIK yang tercatat dalam kartu keluarga atau KK. Untuk jenjang SMP memiliki nilai rapot SD, MI, paket A 5 semester terakhir yaitu kelas 4. Ya, kelas 4 semester 1 semester 2, kelas 5 semester 1 semester 2 dan kelas 6 semester 1. Untuk jenjang SMA dan SMK memiliki nilai rapot SMP atau MTS atau paket B 5 semester terakhir, kelas 7 semester 1 semester 2, kelas 8 semester 1 semester 2 dan kelas 9 semester 1 ya. Pendaftaran untuk calon peserta didik baru domisili DKI Jakarta ya. Ini untuk jalur prestasi akademik dan luar DKI. Pendaftaran untuk calon peserta didik baru, ini untuk yang domisili DKI Jakarta ya. Untuk domisili DKI Jakarta yang terbukti dari kakak tadi. Dapat mendaftar secara daring atau online melalui situs ppdb.jakarta.go.id
dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan, nomor KK, dan nomor peserta serta memilih sekolah tujuan. Pendaftaran untuk calon peserta didik baru domisili luar DKI Jakarta dapat mendaftar secara online melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan cara memasukkan nomor induk kependudukan. Pelaksanaannya, calon peserta didik baru jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta dapat memilih untuk SMP paling banyak 3 sekolah, tadi sudah kami jelaskan. Untuk SMA dan SMK paling banyak 3 peminatan atau kompetensi kalian. Peminatan atau kompetensi kalian pada saat pengajuan pendaftaran secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Untuk SMA atau SMK paling banyak 3 peminatan atau 3 kompetensi keahlian pada satu sekolah atau 3 peminatan atau kompetensi keahlian pada sekolah yang berbeda. Jika calon peserta didik baru tidak diterima di sekolah tujuan, maka calon peserta didik baru dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta masih berlangsung. Ya. Perlu kami ingatkan, karena di kalangan sekolah, istilah prestasi akademik adalah dulunya prestasi akademik itu erat kaitannya dengan OSN ya. Tapi untuk jalur PPDB tahun ajaran 2020-2021 ini, jalur prestasi akademik yang dimaksud adalah seleksi berdasarkan rapot dan kriteria-kriteria lainnya yang tadi telah kami jelaskan. Untuk kuota yang disediakan untuk PPDB jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta, bagi CPDB yang berkartu keluarga DKI Jakarta, itu kuotanya 20% dari daya tampung kedua untuk jenjang SMP dan SMA. Bagi CPDB yang berkartu keluarga luar DKI Jakarta, ya, ini kuotanya adalah 5% dari daya tampung kedua untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK. Bagi calon peserta didik baru yang berkartu keluarga DKI Jakarta adalah 50% dari daya tampung kedua untuk jenjang SMK. Ya, untuk SMK, untuk proses seleksi dalam hal jumlah pendaftar ketika melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. Ya. Untuk jenjang SMP ya, rata nilai rapot SD atau MI kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1 yang telah divalidasi. Lalu dikali nilai akreditasi sekolah bagi calon peserta didik baru SMP ya. Nanti semuanya diatur melalui sistem. Bapak Ibu bisa lihat nanti di sistemnya. Rata nih yang untuk masuk ke jalur SMA, lulusan SMP, yaitu rata nilai SMP atau MTS kelas 7 semester 1 semester 2, kelas 8 semester 1 semester 2, dan kelas 9 semester 1 yang telah divalidasi, lalu dikali nilai akreditasi sekolah bagi CPDB baru SMA atau SMK. Yang ketiga, proses seleksinya adalah dengan urutan pilihan sekolah. Yang keempat, usia dengan urutan lebih tua ke usia yang lebih muda. Ya, ini beberapa diskusi menguntungkan juga bagi CPDB yang memang usianya lebih tua dibanding dengan. Yang terakhir adalah waktu mendaftar ya. Sekali lagi diingatkan, kalau pendapat kami pribadi, waktu mendaftar karena menjadi salah satu indikator seleksi, maka lebih baik untuk mendaftar di awal-awal waktu PPDB berlangsung. Untuk yang kedua adalah lulus dari satuan pendidikan sebelumnya, ini sudah jelas ya. Berkaitan dengan pengumuman dan lapor diri. Pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Calon peserta didik baru yang sudah melakukan lapor diri sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 tadi tidak dapat mengikuti proses PDB jalur lainnya. Ketika sudah lapor diri ke sekolah tersebut, tercatat di sekolah tersebut,
tidak bisa mengikuti jalur-jalur lainnya di masa PPDB tahun ajaran 2020-2021 ini. Yang keempat, calon peserta didik baru yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri, maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur selanjutnya. Ya, namun hanya dapat mengikuti PPDB jalur akhir seperti tadi di jalur zonasi ya. Ketika tidak mendaftar ulang, lapor diri, bisa mengikuti PPDB lagi yaitu di jalur akhir. Calon peserta didik baru berasal dari luar Provinsi DKI Jakarta yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri, maka tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur selanjutnya. Calon peserta didik baru yang sudah dinyatakan diterima tetapi tidak lapor diri dan menyatakan mengundurkan diri tidak dapat mengikuti proses PPDB jalur lain. Bagi sekolah yang kuota jalur prestasi akademik dan luar DKI Jakarta masih tersisa, maka sisa kuota ini dilimpahkan ke PPDB tahap akhir ya. Lain-lain, kepala sekolah wajib melaporkan hasil seleksi penerimaan peserta didik baru kepada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara berjenjang. Untuk pengumuman dan lapor diri, pengumuman dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Calon peserta didik baru yang telah dinyatakan diterima harus melakukan lapor diri secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id. Ya, lain-lain kepala sekolah wajib melaporkan dan lain sebagainya. Baik, itu saja untuk ini informasi penting juga karena memang di jalur luar DKI memerlukan pra pendaftaran, maka kami akan membacakan juga menjelaskan singkat tentang pra pendaftaran. Pra pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs ppdb.jakarta.go.id dengan ketentuan sebagai berikut. Calon peserta didik baru yang harus melakukan pra pendaftaran adalah 1. Calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kartu keluarga dan bersekolah di luar Provinsi DKI Jakarta. Jadi ketika kakaknya adalah kakak DKI ya, tapi sekolahnya di luar Provinsi DKI, maka harus melakukan pra pendaftaran ya. Domisili DKI, sekolahnya di luar DKI, maka melakukan pra pendaftaran. Yang kedua, calon peserta didik baru yang bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak ya, domisilinya luar DKI ya, sesuai tanggal yang telah kami sebutkan tadi, dan bersekolahnya di Provinsi DKI. Nah, ini juga melakukan pra pendaftaran ya. Yang ketiga, calon peserta didik baru yang domisilinya bertempat tinggal di luar Provinsi DKI Jakarta berdasarkan kakak sesuai dengan tanggal yang tadi kami jelaskan. Bersekolahnya di luar juga ya, di luar dari Provinsi DKI Jakarta, ini jelas harus melakukan pra pendaftaran. Untuk calon peserta didik baru lulusan tahun sebelumnya ya, paling lama 2 tahun. Ya, 2 tahun sebelumnya maka melakukan juga pra pendaftaran. Calon peserta didik baru yang berasal dari Satuan Pendidikan Kerjasama atau SPK. Dan calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah asing dengan melampirkan surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta mengikuti seleksi penyetaraan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan selama masa PPDB. Pra pendaftaran ini dilakukan sesuai jadwal oleh calon peserta didik baru atau orang tua atau wali untuk memasukkan data calon peserta didik baru ke dalam database sistem PPDB daring. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf A yang tidak melakukan pra pendaftaran tidak dapat mengikuti PPDB. Jadi pada intinya untuk pra pendaftaran ini karena di sistem tidak terdapat data-data CPDB. Misalnya sekolah yang berasal dari luar DKI Jakarta, maka nilai-nilai rapotnya tidak terdata, maka perlu melakukan penginputan secara mandiri ya melalui jalur
melalui tahap pra pendaftaran ini. Atau yang kedua, sekolahnya di DKI Jakarta, ya, namun domisili kakaknya, kartu keluarganya luar DKI, maka perlu melakukan penginputan berkaitan dengan identitas domisili saat di kakaknya gitu, yang bukan merupakan kakak DKI Jakarta. Pelaksanaan pra pendaftaran, calon peserta didik baru melakukan pra pendaftaran secara daring online melalui sistem situs ppdb.jakarta.go.id pada waktu yang telah ditentukan. Mengunggah foto atau hasil pindai dokumen asli sebagai persyaratan pra pendaftaran, yaitu ya, kita langsung ke untuk jenjang SMP dan SMA ya. Untuk jenjang SMP dan SMA, pra pendaftaran apa yang perlu dipersiapkan, ya, apa yang perlu diunggah nantinya. Nah, yang pertama, akte kelahiran atau surat keterangan lahir. Yang kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, rapot kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 semester 1. Ya, SD atau SDLB atau MI, atau paket A, atau SKYBS untuk PPDB SMP. Atau rapot kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 semester 1 untuk lulusan SMP atau SMPBL atau MTS paket B atau YKYBS untuk PPDB SMA. Yang keempat, sertifikat akreditasi sekolah asal dan surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak tentang keabsahan dokumen dari orang tua atau wali calon peserta didik baru bermaterai 6.000. Ya, untuk berkas yang kelima ini, sementara kami belum bisa menginformasikan bisa didapatkan di mana contohnya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi sekolah asal, ya. Siapa tahu di sana mereka memiliki Bapak Ibu guru ataupun karyawan di SMP atau SD tempat CPDB lulus memiliki ya belangko berkaitan dengan berkas yang kelima ini, ya. Kami simpulkan untuk berkas-berkas ini mohon untuk dipersiapkan scanannya, ya, dan nantinya akan muncul berapa megabyte atau byte maksimal dari tiap berkasnya, ya. Nanti karena kami belum melihat sistemnya, ya, nanti mungkin bisa melakukan converter data agar hasil scanannya tidak terlalu besar, ya. Untuk jadwal pra pendaftaran secara daring itu mulai tanggal 11 Juni sampai dengan 3 Juli 2020, ya, kecuali hari Minggu. Pelayanan informasi PPDB ini dapat diakses website Disdik DKI Jakarta, disdik.jakarta.go.id. Untuk situs PPDB-nya adalah ppdb.jakarta.go.id. Layanan pengaduan PPDB-nya nomor berikut. Untuk media sosial Disdik DKI Jakarta sebagai berikut: Instagram, Facebook, maupun Twitternya dapat diikuti agar dapat bertanya langsung kepada operator-operator terkait ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Itu saja dari kami. Mohon untuk meninggalkan komentar di bawah berkaitan informasi-informasi kami. Mungkin ada yang keliru, dapat dikoreksi, atau informasi-informasi tambahan atau pertanyaan, kita saling mengisi informasi. Mudah-mudahan PPDB tahun ajaran 2020-2021 ini dapat berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan informasi yang kami berikan melalui video ini dapat termanfaatkan sebaik-baiknya untuk CPDB tahun ajaran ini, sehingga dapat mendaftarkan sesuai dengan kriteria, sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan, dan tidak terjadi kebingungan pada saat melakukan pendaftaran secara daring atau online. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Kami ucapkan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.